Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa bimbingan dan konseling Islam yang kebetulan mengambil mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah via online untuk pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua ini saya akan berbicara tentang tugas makalah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia, sekaligus nanti bagaimana mekanisme pembuatan dan presentasinya. Sebelumnya, biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali perbincangan kuliah. Pada perkuliahan kita yang kedua ini terkait dengan pembuatan makalah dan bagaimana nanti teman-teman presentasi ya. Untuk tema nanti teman-teman urut secara presensi mulai dari 1 sampai sekitar 30-an anak yang mengambil mata kuliah saya di kelas ya. Itu temanya untuk psikologi dewasa lansia, mulai dari memilih kuliah, 2 bekerja, 3 menikah, 4 kebahagiaan di masa tua, kecelakaan di masa tua, aktif di kegiatan sosial keagamaan, post-power syndrome, dan dalam penyusunan makalah perkembangan psikologi dewasa lansia ini, tata tulisnya adalah pertama ditulis pada kertas kuarto atau A4. Yang kedua, batas kiri dan atas 4 cm, tolong diperhatikan di marginnya ya, setting marginnya. Yang ketiga, batas kanan, margin right, dan bawah itu 3 cm. Untuk spasi 1,5 dan jumlah halaman minimal 7 lembar. Ingat-ingat ya, 7 lembar. Kemudian untuk referensi 7 jurnal yang terkait dengan tema yang menjadi tugas teman-teman. Misalnya berbicara tentang kecelakaan ya, bagaimana ketika di usia lansia, misalnya usia 60 jatuh, kakinya patah sehingga harus dipen atau sampai pada amputasi. Isi makalah. Isi makalah terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, latar belakang masalah. Jadi teman-teman ketika membuat latar belakang masalah ini, misalnya 2 lembar ya, 1 atau 1,5 atau 2 lembar itu, di situ mendeskripsikan apa latar belakang masalah dari tema yang Anda kerjakan. Jadi jangan tema yang saya berikan tadi 8 itu kamu jadikan judul langsung ya, jangan ya, harus kamu ulah, kamu tambahi. Misalnya sakit di masa lansia, atau lansia eksiden kecelakaan karena tabrakan, atau karena jatuh, atau karena osteoporosis misalnya, seperti itu. Jadi diolah, dikembangkan. Nah, kira-kira secara psikologis itu apa yang menjadikan dia gelisah, dia cemas, dia khawatir, terus bagaimana dia mengatasi masalah itu.
Kemudian komponen yang kedua adalah rumusan masalah. Apa yang ingin dijawab dalam makalahmu? Itu namanya rumusan masalah yang nanti dikonfirmasi dengan kesimpulannya apa. Jadi kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah yang seperti kita ketahui rumusnya adalah 5W 1H. Why, what, where, when, itu. Who, how. Kemudian yang ketiga pembahasan. Nah, fungsi jurnal yang Anda download, jadi nanti caranya diberi PDF itu biar muncul misalnya tentang mencari kerja, pilihan kuliah, misalnya itu 7 jurnal yang Anda download itu menjadi guidance, menjadi guide, menjadi pemandu ketika Anda membahas makalah Anda. Dan kalau Anda sudah terbiasa membaca jurnal, mungkin nanti akan terlihat bagaimana cara membuat makalah yang baik. Cari jurnal-jurnal itu, ditiru. Kemudian saya persyaratkan juga atau tadi ada Mendeley, yaitu pakai body note atau body note ini nanti muncul, kemudian bisa jadi juga turobian itu nanti di bawahnya kayak footnote itu muncul. Itu selera lah, monggo. Yang penting Anda ngerti Mendeley. Caranya bagaimana? Ya Anda lihat di tutorial YouTube Mendeley, itu nanti ada. Dan yang keempat adalah kesimpulan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah Anda tulis di awal. Anda ingin mencari jawaban tentang apa? Misalnya bagaimana emosi lansia menghadapi kecelakaan, misalnya tangannya patah atau kakinya patah, atau mungkin karena penyakit misalnya gula yang berakibat pada rabun, misalnya seperti itu. Yaitu monggo, itu kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah Anda buat. Untuk pengumpulan dan presentasi, teman-teman harus diingat ya bahwasanya tugas ini itu sifatnya individu. Ya, jadi semua mengerjakan bahwa satu tema dikerjakan 4 atau 5 mahasiswa itu kan mekanisme lain. Makanya usahakan referensinya ini nanti beda. Nah, bisa beda karena teman-teman ketika membahasakan tema saya yang saya berikan, itu teman-teman membuat judul yang berbeda pula. Meskipun nanti juga akan muncul benang merahnya misalnya. Yang kedua, pengumpulan tugas adalah 2 minggu setelah penugasan ini saya berikan. Yang ketiga, untuk presentasi diwakili salah satu dari kelompok yang membahas tema. Misalnya tema tentang pilihan untuk kuliah, pilihan untuk bekerja, lah itu salah satu. Yang lain membantu bila ada pertanyaan atau respon dari teman yang lain. Yang mengerjakan tema pertama ini presensi 1 sampai 5. Bisa jadi juga cukup 4 juga bisa. Dan seterusnya presensi 2 6 sampai 10, presensi 3 11 sampai 15. Tolong saya dibantu oleh pengelola kelas biar perkuliahan secara online ini bisa kita maksimalkan. Penutup. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada pertanyaan, mungkin teman-teman kurang paham atas keterangan saya, silahkan sampaikan via WA Group atau kolom
komentar ZT YouTube. Tujuannya biar nanti tidak ada pertanyaan yang sama. Barangkali ada pertanyaan. Bismillah, semoga ada berkah dan manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.